Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, Ibu Sri Hartati MPD, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di pertemuan kali ini, kami kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam. Berikut anggota kelompok 12, yaitu yang pertama ada Pita Desiana Putri dengan NIM 12120600122. Yang kedua itu ada Wildan Jamaluddin Asikin dengan NIM 12120600124. Dan yang terakhir itu ada Winda Khalifah Dwi Asuti dengan NIM 121206062. Pendidik dalam perspektif Islam. 1. Pengertian pendidik. Kata pendidik berasal dari kata dasar didik, artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan tentang sopan santun, akal sehat, budi pekerti, akhlak, dan sebagainya. Selanjutnya dengan menambahkan awalan sehingga menjadi pendidik yang artinya orang yang mendidik. 2. Kedudukan pendidik. Dalam perspektif Islam, Islam sangat menghargai dan memuliakan para pendidik atau guru. Begitu tingginya penghargaan itu sehingga menempatkan pendidik atau guru setingkat di bawah Nabi dan Rasul. Mengapa demikian? Karena pendidik atau guru sangat berkaitan dengan ilmu pengetahuan, sedangkan Islam sangat menghargai pengetahuan. Ada penyebab khas mengapa orang Islam amat menghargai pendidik atau guru, yaitu pandangan bahwa ilmu pengetahuan semuanya bersumber pada Tuhan. Yang ketiga itu ada tugas pendidik. Menurut Al-Ghazali, tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam literatur Barat, selain mengajar, seorang guru atau pendidik memiliki tugas lain, yaitu membuat persiapan mengajar, mengevaluasi hasil belajar, dan lain-lain yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan mengajar. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Pita Desiana Putri dengan NIM 12120600122. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Karakteristik dalam pandangan Islam. Pandangan Islam, seorang pendidik hendaknya memiliki karakteristik yang dapat membedakannya dari yang lain. Dengan karakteristiknya menjadi ciri dan sifat yang menyatu dalam seluruh totalitas kepribadiannya. Totalitas tersebut kemudian akan teraktualisasi melalui seluruh perkataan dan perbuatannya. Dalam hal ini, Abdurrahman membagi karakteristik pendidik Muslim kepada beberapa bentuk. Yang pertama, mempunyai watak dan sifat robaniyah. Yang kedua, bersifat ikhlas. Yang ketiga, berlaku adil terhadap peserta didiknya. Peserta didik dalam perspektif Islam. Yang pertama, pengertian peserta didik dalam perspektif Islam. Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi atau kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua, kedudukan peserta didik. Kedudukan peserta didik adalah pokok persoalan dalam suatu proses pendidikan. Di dalam proses belajar mengajar, peserta didik merupakan pihak yang memiliki tujuan, pihak yang memiliki cita-cita yang ingin dicapai secara optimal. Peserta didik akan menuntut dan melakukan sesuatu agar tujuan belajarnya dapat terpenuhi. Jadi, dalam proses belajar mengajar, peserta didiklah yang harus diperhatikan. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Jamaluddin Asikin dengan NIM 12120600124. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kewajiban peserta didik.
Kewajiban peserta didik pada bagian khusus kitabnya Ihya Ulumuddin dan Minhaj al-Amal yaitu yang pertama, mendahulukan kesucian dari kerendahan akhlak dan sifat-sifat yang tercela. Yang kedua, bersedia merantau untuk mencari ilmu pengetahuan. Yang ketiga, jangan menyombongkan ilmunya dan menentang gurunya. Yang keempat, mengetahui kedudukan ilmu pengetahuan. Seseorang pelajar harus mendahulukan ilmu pengetahuan yang pokok dan mulia, kemudian ilmu pengetahuan yang mulia, kemudian ilmu pengetahuan yang penting, lalu ilmu pengetahuan sebagai pelengkapnya. Di sisi lain juga, kewajiban peserta didik yaitu menghormati gurunya. Sebelum belajar, peserta didik harus membersihkan hatinya karena mencari ilmu adalah ibadah. Selanjutnya, ada karakteristik peserta didik. Anak didik memiliki karakteristik yang ada dalam dirinya, yaitu yang pertama, belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik atau guru. Yang kedua, masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik. Yang terakhir, memiliki sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu, yaitu kebutuhan jasmani atau fisik dan rohani non-fisiknya. Selanjutnya, ada kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik merupakan sesuatu kebutuhan yang harus didapatkan oleh peserta didik untuk mendapat keberhasilan tujuan pendidikannya. LJ Krombakas mengemukakan kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik tersebut wajib dipenuhi atau diberikan oleh pendidik kepada peserta didiknya agar tujuan pendidikan terpenuhi. Adapun kebutuhan-kebutuhan peserta didik yang harus terpenuhi diantaranya yaitu yang pertama, kebutuhan fisik. Fisik peserta didik mengalami pertumbuhan fisik yang cepat terutama pada masa pubertas. Kebutuhan biologis yaitu berupa makan, minum, dan istirahat, di mana hal ini menuntut peserta didik untuk memenuhinya. Peserta didik remaja lebih banyak porsi makannya dibanding anak-anak dan orang dewasa atau tua. Yang kedua, ada kebutuhan sosial. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan sosial peserta didik atau anak didik yaitu pemenuhan keinginan untuk saling bergaul sesama peserta didik dan pendidik serta orang lain. Dalam hal ini sekolah dilihat sebagai lembaga tempat para peserta didik belajar, bergaul dan berprestasi dalam lingkungan. Yang ketiga, ada kebutuhan mandiri. Peserta didik pada usia remaja ingin lepas dari batasan-batasan atau aturan-aturan orang tuanya dan mencoba untuk mengarahkan dan mendisiplinkan dirinya sendiri. Selanjutnya, yang keempat, ada kebutuhan untuk berprestasi. Untuk mendapatkan kebutuhan ini, maka peserta didik harus mampu mendapatkan kebutuhan mendapatkan status dan kebutuhan mandiri terlebih dahulu. Karena kedua hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kebutuhan berprestasi. Ketika peserta didik telah mendapatkan kedua kebutuhan tersebut, maka secara langsung peserta didik akan mampu mendapatkan rasa kepercayaan diri dan kemandirian. Yang kelima, ada kebutuhan ingin disayangi dan dicintai. Rasa ingin disayangi dan dicintai merupakan kebutuhan yang esensial, karena dengan terpenuhi kebutuhan ini akan mempengaruhi sikap mental peserta didik. Yang keenam, ada kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup. Peserta didik pada usia remaja mulai tertarik untuk mengetahui tentang kebenaran dan nilai-nilai ideal. Peserta didik memiliki keinginan untuk mengenal apa tujuan dan bagaimana kebahagiaan itu diperoleh. Yang ketujuh, ada kebahagiaan intelektual. Setiap peserta didik memiliki minat yang berbeda untuk mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Minat yang seperti ini tidak dapat dipaksakan begitu saja. Pendidik atau guru dapat menciptakan program yang dapat menyalurkan minat masing-masing peserta didik untuk mencapai yang hasil optimal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.